udah pernah dapat bonus atau apa ke rekening atau apa dari hasil bergabung? Iya, dari mitra yang bergabung itu kan kita dapat bonus, iya kan? Enggak, maksudnya mereka itu kita udah dapat rewardnya apa, udah dapat motor apa, udah dapat mobil gitu, bukan dapat apa karena uangnya atau dapat apa namanya, dapat bonus sponsornya gitu. Yang mereka maksud itu dapat apa itu tadi rewardnya itu Pak. Berarti dari reward intinya ya. Iya. Saya memang baru Bu, saya memang baru di PT BES, dibilang baru nggak baru, tapi sedikit vakum lah ya. Ya karena saya dulunya sering juga Bu bermain di multi level. Tapi saya jadi halo, silakan yang mau ngomong. Ya, jadi ya kalau itu iya, lanjut aja Pak Iwan, dengar saya. Oke. Jadi kalau kita ngomongnya kan nggak enak. Jadi saya pernah, itu pengalaman saya yang sudah biasanya ya. Iya. Itu seorang yang baru mau kita rekrut ya, kecuali kita ini ibaratnya tuh seperti public figure, itu enak kalau dia ngomong, kalau ada orang fanatik mengikutin dia, lah langsung nggak banyak tanya, ikut apa yang dia omongkan, begitu kan? Ikut. Tapi kalau kita nih awam yang ibaratnya itu belum punya nama, terus secara finansial juga kita biasa-biasa aja, itu pasti kita keras kerjanya Bu. Nah itulah di sini kita dibutuhkan upline kita, mentor kita yang membimbing kita ya. Jadi kebiasaannya begini, setahu saya yang sudah main-main dulu ya di Semarpi, DBS ataupun apa ya itu ya di Biopen begitu ya. Jadi kita kalau ada kesulitan terkhusus ini bukan di online. Kita mau merekrut orang, sementara kita belum bisa. Nah seharusnya kita tuh bersinergi dengan upline kita yang membantu kita presentasi kepada yang baru kita rekrut. Sudah dapat apa, kata sudah apa mau rekrut saya, kita nggak bisa jawab dong. Paling kita ngomong sudah ada ini bonusnya, bonus rekrut kan, bonus pasangan, itu marketing plan ya, itu disebut marketing plan ya. Ini dapat ini ya. Sementara reward itu ya pastilah itu tergantung dari posisi kita sebelah kiri sebelah kanan kan, ada ketentuan. Misalnya kalau posisi sebelah kiri kanan kita 100 mungkin kalau di PT BES dapat itu berupa bonus motor begitu kan, mungkin 300 dapat bonus apa lagi begitu selanjutnya ya. Itu yang setahu saya. Nah tapi kalau secara individu kita piece to piece ke member kita yang baru Bu, downline ya, kita nggak bisa jawab. Di sanalah dibutuhkan fungsi seorang dari upline kita atau mentor kita yang membimbing kita ya. Selaku mentor itu harusnya kalau dibutuhkan oleh downline-nya dihubungi, dia langsung turun, terlepas dari akomodasi ataupun mobilitas, dia wajib turun membantu downline dia untuk mempresentasi seorang member yang baru. Jadi disitulah kerjasama tim yang nampak. Tapi ya saya bukan mengkritik, PT BES sangat bagus, tahu dari mulai dirian DBS dulu, racing, saya paham itu ya. Tapi saya nggak aktif. Saya direkrut oleh Pak Zainal, itulah upline saya. Kebetulan kami ini saudara ya. Jadi setahu saya perjalanan dalam suatu prestasi dari seorang member dari suatu perusahaan itu tak terlepas dari bantuan dari mentor yang di atas kita. Jadi seharusnya begitu. Itu kira-kiranya pendapat
saya, Bu. Benar, benar sih apa yang dibilangin sama Pak Iwan. Kemarin sebelum ada iklan itu kan kita by telepon, ya calon mitra kita tuh by telepon. Dan yang kita lakukan itu strict call. Jadi kalau saya kesentok gitu, Pak Ustadz Yazid saya sulit menghubungi, saya langsung ke Pak Mentor Pak Teguh. Jadi beliau yang memotivasi Calmit itu sampai ke mendaftarkannya, ya kan, sampai keluar ID-nya itu semua sama beliaunya. Nah ini ceritanya, ini sekarang itu masalah iklannya itu Pak Iwan. Ya. Masalah yang diiklankan gitu, yang diiklankan yang di media sosial. Iya, di media sosial itu yang untuk Ica tuh berjalannya di Facebook. Nah, di Facebook itu tapi beliaunya yang mengiklankan tentang PT BES, tapi yang dipasang itu nomor teleponnya Ica untuk merekrut calmit itu tadi. Nah, para calmit itu terus nanya gitu mereka seolah-olah mereka nggak mau tahu kalau Ica tuh baru udah apa jadi. yang mereka mereka tahu itu sudah jadi mentor apa gitu, gitu. Dan ya itulah yang saya mau bilang itu gimana solusinya kita berkeluh kesah ke beliaunya ke Pak Teguh. Jadi ada kebijakannya untuk lebih memperhalus iklannya apa gimana gitu. Kan sudah 1 minggu berjalan. Jadi bisa dievaluasi dari itu gitu. Ya, tapi kalau menurut saya, pendapat saya Ibu ya, walaupun saya di PT BES-nya belum begitu ya bergeraknya. Kalau pendapat saya Bu, di dalam suatu bisnis itu ada trik-trik Bu. Mungkin untuk menjawab dari by telepon dari orang yang menghubungi Ibu ya, itu bisa jadi kita punya trik begini. Oh ya, saya sudah dapat yang ambasador, saya sudah dapat mobil, saya sudah dapat motor, begitu. Karena nggak mungkin kita nggak memperlihatkan ya statement kita, bonus kita semua ke dia. Balik kita triknya begitu aja. Untuk menarik kemarin tuh sudah yakinkan, alhamdulillah sih motor sudah dapat, ya kan akhirnya kan berdusta kan, berlawanan dengan naluri kan, akhirnya berlawanan dengan naluri. Terus kepikiran gini, apa juga ya, saya mencari orang dalam rangka mencari rezeki, terus caranya syariah, ya sifatnya syariah. Dengan sifatnya syariah, terus sementara saya punya alasan untuk membohongi, apa saya nggak dosa gitu. Itu yang itu tergantung balik ke individu kita. Nah, jadi bagi saya punya pandangan. Kalau untuk mencari kebenaran, maka ibarat kata orang tuh begini ya Bu, untuk mencapai sesuatu, lintang patah, bujur lalu lintang patah, istilahnya begitu kan ya. Halangan dihajar, kalau lurus dikejar, begitu aja kan ya. Nah, tapi kalau kita mau dalam bisnis kayak yang PT BES, siapa aja lah, tidak terkecuali PT BES ya. Nah, itu kalau kita mau maju, ya kita menggunakan trik bisnis. Karena saya ini reseller juga Bu, tapi barang sendiri ya. Saya biasanya ngisi minimarket, ada grosir barang, berupa barang. Saya bilang begini, saya ngambil, ini contoh Bu, saya ngambil barang itu di sini, di Bengkulu ini ya. Nah, Bengkulu. Saya bilang ke konsumen saya, relasi saya, oh enggak ada ini, kan dari Bengkulu. Saya ngambil dari Jakarta langsung. Makanya saya bisa yakin begini, fair itu murni untuk bisnis ya Bu ya. Tapi kalau kita mengambil sudut pandang ya, tinggal pilihannya di individu kita, mau secara konteks agamanya atau secara konteks dunianya. Itu aja lagi Bu. Soalnya kalau saya ini Bu ada pengalaman Bu, ibu guru, teman saya guru SMP bilang, ayolah masuk ke PT BES. Apa aja sama persis dengan ibu. Saya mau lihat bapak udah dapat apa. Tapi saya nggak bisa bohong. Bu, peret aja karena rumahnya dekat. Bapak udah dapat motor, mana motornya? Bapak udah dapat mobil. Mana katanya? Begitu kan? Nah, jadi nggak bisa bohong. Jadi dalam konteks itu kita seharusnya ya itu boleh aja kita moto begitu. Tapi dalam konteks realnya
kita lakukan ya dalam menjalankan bisnis ini, pasti kita punya trik yang begitu, Bu. Karena ya maaf, apalagi kalau sudah mendunia PTBS, mengindonesia ya, mungkin orang pengalaman teman, saya promosikan PTBS, oh saya udah 3 tahun yang lewat masuk katanya. Kenapa? Udah enggak ada apa-apa. Ya maaf ya, mungkin teknik promosinya, teknik apanya. Jadi itu kalau menurut hemat saya ya, menurut hemat saya sebagusnya itu batasan 4 ke bawah dari plan ya. Downnya ke bawah hanya membentuk suatu gabungan ya. Misalnya, oh aku ada member sini, ayo kita sama-sama datang membantu mempresentasikan kepada owner yang member baru. Oh gini begini. Jadi kita punya panduan, kita punya pembimbing yang tadinya setengah-setengah dia masuk. Oke lah, pandangannya ke kita belum dapat apa-apa, tapi pandangannya ke apa? Oh, kalau saya udah dapat ini itu, mungkin itu menggerakkan hatinya bisa tergerak untuk masuk. Jadi itu kira-kira itu. Jadi walaupun kita umpama ya Ica di Surabaya sini, teman-teman calon mitranya Ica ada di Bengkulu atau di mana, kan tim di sana bisa ngebantu. Ceritanya kan kita kerja tim. Ya. Itu. Jadi ya lanjut Bu. Pak, lanjut aja Pak. Ya, itulah yang pernah saya lakukan dengan kawan-kawan dulu, bermain di multi level yang lain dulu ya. Multi level lah, LML. Mau itu sistem piramid, bikombion atau binari, pokoknya sistem kerjanya begitu. Memang efektif kita dalam memasarkan itu suatu program itu lewat media online saat sekarang untuk lebih lanjut ya. Tapi alangkah baiknya untuk penetrasi awal itu piece to piece itu langsung di offline ya. Jadi bantuan kalaupun terpaksa menggunakan itu lewat jalur on ya, siap-siap minimal 2-3 upline di atas ibu harus tahu nomornya. Oke, saya minta bantuan, modal saya kebentur, saya nanti minta bantuan ke Pak Zainal, Pak Zainal tolong ini hubungi orang ini. Saya pernah juga minta bantuan ke Pak Teguh untuk merekrut Pak Mahfud ya, itu teman saya ya. Jadi dari dia orang akan ntar Bu, orang akan mencontoh pada orang yang sudah berhasil. Dia tidak akan mencontoh pada orang yang belum dapat apa-apa. Itu kira-kiranya. Nah, kembali ke kendala ya Pak Iwan. Masalahnya gini, kalau kita minta tolong ke Pak Yazid, ya sebagai leader saya itu kan, beliaunya kan juga kan pagi sibuk ngajar, ya kan, waktunya kan pasti terbatas. Kalau cuma asal chatting aja, mungkin beliau sebentar lagi bisa dilihat. Tapi kalau langsung telepon itu kadang-kadang kan nggak bisa, kita nggak bisa memprediksi beliaunya bisa apa enggak. Begitu juga dengan Pak Teguh. Teguh itu kan kerjaannya banyak, jadi kadang kita chat atau kita telepon sekarang, nanti ada sejam 2 jam direspon sama beliaunya. Jadinya selalu respon gitu. Iya. Triknya begitu aja Bu, dikirim nomor orang yang calon akan kita rekrut, itu downline ya, member, itu dikasih ke Pak Teguh atau Pak Yazid, nanti biar mereka yang menggilas apa yang kita sudah lakukan. Terus nanti mungkin Pak Teguh atau Pak Hafiz Yazid ya, itu nanti yang mempresentasikan dia lebih lanjut. Nah, karena mereka lebih pengalaman di dalam hal bisnis di PTBS ini untuk menjawab tantangan seorang member yang baru untuk dia. Saya apa yang diprogram barang-barang unggulannya, mungkin teman ibu itu dia punya salon, kalau begini ini sasarannya, dan itu kita akan melihat ya untuk memasuki suatu perusahaan itu. Kalau saya di DPR, saya tanya dulu bulan ini, nah baru saya perbandingkan. Pernah saya masukkan di bukan Bitcoin ya, money changer itu ya. Saya bilang apa produknya yang unggulan? Begini Pak, kata. Ini cerita ya Bu ya, menyimpang sedikit ya. Saya bertemu orang Lampung.
saya bilang, saya sering ya di PT BES inilah saya nggak kritis ya. Jadi saya bilang begini, apa produk unggulannya? Kita misalnya nggak bawa uang, kita sesama anggota katanya, ya. Jadi kita mau ngerokok, anggota kita punya warung misalnya kan, kita mau ngerokok. Jadi mau merokok, kita nggak punya uang. Jadi kita boleh ambil rokok dia, kita tukar dengan poin. Poin itu nanti bisa diuangkan di money changer-nya, penukaran uang ya, poin dengan uang kan, tapi dengan potongan. Jadi saya bilang, saya tanya lagi, bermasalah harganya gimana? Saya bilang. Nah, kalau Surya misalnya rokok, satu bungkus rokok Surya, warung itu jual 15.000. Sementara kita beli di Pak itu money changer itu 15.000 loh. Ada unggulannya itu. Malah kita harus beli lebih mahal, 16.000. Nah, jadi di mana produk unggulan? Produk unggulannya kalau saya baca itu cuman di saat kita nggak punya uang kita bisa ngerokok. Nah, itu kira-kiranya ya. Nah, terus lagi yang ada selisih. Ya, lebih mahal. Itu kan nggak unggulan, saya bilang. Nggak unggulan itu. Nah, jadi contoh begini, saya tanya lagi. Seandainya saya dapat menemukan itu kan beda. Memang di mana-mana Bu, kalau kita masuk suatu perusahaan yang paling maju pesat itu kita harus jadi stokis. Nah, itu saran ya. Jadi stokis. Nah, karena itu peluang kesempatannya 10 kali lipat dari individu kita jalan ya. Jadi saya bilang sama dia, kita jangan bermain apa di belakang layar. Saya bilang, seandainya saya dapat menemukan member yang saya rekrut, dia akan membuat stokis. Nah, apa yang saya dapat? Apa realisasinya buat saya? Saya udah mendapatkan stokis yang investasi mungkin puluhan juta. Ya. Apa jawabnya Bu? Apa jawabnya? Karena kita kan antara upline dan downline itu tidak saling menyebut. Ada haknya masing-masing kan. Nah, begitu. Jadi dia jawab. Tanpa kepercayaan. Ya, enggak, dalam arti katanya itu penghasilan downline, penghasilan upline belum tentu lebih besar dari downline-nya. Bisa jadi downline-nya lebih keuntungannya, tapi kan pada ini kerjasamanya kan akhirnya. Ya, jadi saya tanya waktu itu Bu, tetap aja Anda mendapatkan itu bonus rekrut 50.000. Cuman itu Pak, saya bilang. Sementara saya menghasilkan untuk membantu perusahaan puluhan juta sampai 80 juta kalau mau bikin stokis ya. Jadi 50.000 buat saya. Oh Pak, begini Pak. Saya mencalok aja itu dapat jutaan, saya bilang. Begitu kan? Kita jadi broker aja Pak ya. Dengan nilai 5 juta kita dapat 500.000 kan. Jadi saya orangnya kritis Bu. Nah, ini sekedar bandingan ya. Jadi saya bilang begini, apa dijawabnya Bu? Nanti dari saya ada untuk Bapak kata 2,5 juta. Waktu itu ingat saya masih ingat detil-detilnya kalau yang lama-lama ya. Jadi bonus jadi beliaunya. Jadi saya dikiranya udah senang gitu Bu. Saya bilang, loh apa hubungannya Anda kasih saya? Sementara kini apa perusahaan ini Anda punya? Saya bilang, kok bisa ada keluarga bonus? Berarti ada apa di belakang Anda? Untuk perusahaan kan? Ya, nggak mungkin. Ya, Anda nggak mungkin mengeluarkan kantor pribadi dari uang Anda memberi saya bonus 2,5 juta, saya bilang. Karena pasti di belakang itu Anda mendapat berkali lipat dari lebih dari itu yang saya dapat. Nggak mungkin rugi lah Bu. Kita contoh di PT BES bonus rekrut 400.000 ya. Nah, itu ya. Kalau yang 2,8 apa yang paling kecil ya. Nah, kita dapat 400.000. Nah, kok kalau kita buka stokis begitu juga. Pastilah ada apa ibaratnya tuh kita mau keluarin uang kita ke orang yang mau di bawahnya mau betul stokis. Saya sebagai mengeluarkan bonus kepada downline saya 3 juta. Sementara saya aja dapat 400.000, nggak mungkin kan Bu? Nah itu aja pikirannya. Lanjut dulu Bu. Nah saya ini lagi usaha sambil ini duduk santai. Oke. Iya, jadinya kan akhirnya nyambung kan ini kan. Iya.
Jadi di sini kerja tim itu memang benar-benar dibutuhkan karena berjarak ya kan, kita nggak satu lingkup, maksudnya kalau Pak Teguh kan beliau tuh bisa satu lingkup, jadi kegiatannya bisa online bisa offline. Sama Pak Iwan ya tadi Pak Iwan Ya, Pak Iwan. Itu yang basic, yang reguler aja kita sejuta 200, yang kalau kita masuk reguler kita dapat sejuta 200. Kalau yang 400 itu yang basic. Apalah kalau jadi pro mungkin kita punya lebih lah. Gitu. Kalau dapat mitra yang topis ya berarti dapatnya lebih lah. Boleh nggak? Halo. Turun ya? Enggak. Pada ini sinyal supaya ini masuk tuh. Mentor tadi. Berarti masuk Pak Iwan. Sementara masih ngurusin apa gitu. Padahal halo. Ya. Padahal gimana? Oke. Masuk gimana? Pak Teguh apa? Jalan di mana? Apa? Koordinasi pendidikan ini bisa offline bisa online kan? Semua dari beliau tuh kan pernah permasalahan sama jawabannya itu juga. Nah, makanya dibikin grup kecil kerjasama yang tapi nama aku dia tetap ada di sini. Ya sama Pak Teguh. Iya benar. Beliaunya harus tetap ada karena beliau kan mentor kita gitu. Masalahnya Memang misalnya untuk permasalahan kita kan beliau bisa langsung direspon gitu, jadi slow respon ya kan, karena kegiatan beliaunya juga banyak dan kita maklum itu akhirnya calon mitra itu juga penjelasannya dari kita tuh tertunda karena itu tadi. No, apa yang tadi kan teman udah nyampaikan. Nah untuk lebih jelasnya nanti kan ya kasih nomor tidak atau Pak Teguh. Kita bisa ngasih nomor ke beliaunya, tapi namanya manusia yang sudah ajak kerja sama ini kan beda-beda beda-beda profesi, beda pemahaman ya kan, ada yang mintanya langsung direspon, ada yang bisa sabar nunggu nanti kalau direspon udah ditanggapin gitu. Itu biasanya seperti itu Syawila Pak. Memang betul Bu. Makanya kita ini perlu istilah itu kan hal-hal yang seperti ini singkat sabar ya. Benar, iya. Nah, makanya makanya di sini kita saling mengisi, ngobrol kan sebenarnya, cuman saling mengisi aja gimana caranya kita itu biar ayo kita sukses rame-rame gitu. Betul. Dan itu tadi kan yang mentor yang sudah berhasil itu Jadi Bu Ica, halo, Bu Ica, halo. Halo. Ya, Masih saya di sana Kak? ya. Ya. Oke. Ya, cuman saya cuma kasih clue aja sedikit Bu, karena saya ada sedikit perjalanan sebentar lagi. Kasih clue aja ke Ibu. Dua pilihan Bu. Dua pilihan Bu. Ibu harus pikirkan. Untuk main trik dunianya, ya kita seperti yang saya bilang tadi, bilang aja, saya sudah dapat ini itu. Nah, yang kedua, benar kata Pak Zainal, lillahi ta'ala, karena ada sebuah pepatah itu mengatakan, kalau itu terus dapat dengan
musang. Kalau itu rezekinya musang, nggak mungkin dapat dengan lang. Jadi kita sabar. Nah, begitu ya Bu. Nah, tapi saran saya begini Bu, Ibu harus menguasai seluruh item yang ada di PT BES. Di dasarnya, saya pernah dulu untuk mempromosikan ya, menyimpang sedikit, namanya kalung biopenda nih. Bu, saya terkenal itu jago jual kalungnya. Tapi saya satu sih karena itu barang yang unggulan sebenarnya berkuasai. Saya bilang ini proses pembuatannya begini ya. Fungsinya ini, testimoninya begini, bisa kita tes langsung begini. Nah, untuk meyakinkan Anda misalnya punya penyakit begini, silakan dipinjam dulu banknya. Nah, begitu kan. Jadi kita untuk menggilas mempresentasi suatu member itu, ya kita all out. Jadi kalau kita tidak menguasai ya bentuk-bentuk item-item yang ada yang dipertanyakan, maka orang kepercayaan ketika kepercayaan minus ke kita. Itu aja saran saya Bu. Dipelajari dulu benar-benar item yang ada di PTP dikuasai, itu aja kuncinya. Benar ya. Selama pembelajaran beberapa bulan kemarin ini kan paling enggak kan kita punya bekal dikit-dikit lah, walaupun banyak yang didapat dari seperti mentor ya kan, untuk menjawabnya dikit-dikit. Masalahnya ini tadi mereka mungkin nanya itu sudah dapat apa, dan kita pun akhirnya aku sudah dapat mobil dapat sepeda motor, bentar lagi dapat mobil gitu kan, untuk meyakinkan. Iya. Terus jawabnya apa? Tapi kemarin udah paksakan udah masuk grup mereka, tapi habis itu di saat grup mereka nggak hadir. Bukan. Jadi kita perlu follow up, tapi kita harus sadar Ibu, tidak semua member yang akan kita rekrut sisi finansialnya kayak kita. Jadi ya intinya benar kata Pak Zainal, sabar dan tawakal. Karena kita merasakan apa sesuai ketentuan yang kita jalankan kan, promosi apa. Benar. Kemarin itu ada calon mitra itu sampai bilang ke saya gini ya Bu ya, Ibu karena kan sudah sukses tuh, Ibu udah sukses, sementara saya mau gabung tuh nggak ada modal, boleh nggak Ibu modalin, nanti saya kecilnya. Benar, itu jawaban klasik karena dia tidak kan untuk bergabung Bu. Saya berbicara di sini ya. Saya misalnya nggak tertarik dikeluarkan oleh reseller ya Bu ke kita. Saya jawab, oh ya bagus sekali barangnya, enak sekali, manfaat sekali. Tapi sayang ya, saya nggak pinjam sekarang. Jawabnya begitu Bu, pinjam dong uang kamu dulu lah, pakai belanja. Nanti kalau saya dapat bonus saya benar kan? Benar kan? Jadinya japri-japrian jadi bercanda gitu, ketawa udah selesai. Dalam arti saya juga nggak menyimpulkan oh ini orang nggak niat kan, dia tadinya nanti sudah nanti saya usah caranya saya biar bisa daftar gitu ya kan. Sementara kita tahu finansialnya, kalau dia mau murah sekali uang segitu kan. Iya. Tapi itu kita baca Bu secara psikologis. Nah, lawan bicara kita psikologis, kita baca benar-benar tertarik mau ikut, hanya ingin mendengarkan kita, menghargai kita, tapi dengan saya pernah Bu kejadian, saya punya teman Chinese ya. Ya kurang apa ya Chinese, kita tahu ya uangnya gimana ya. Ya ini ya sekarang nih udah nggak aktif lagi. Dia pernah kasih orang Bu ya, dikasih orang suatu makanan. Apa jawabnya Bu? Ya ini enak, saya suka. Pergi orang itu pergi di 10 langkah itu orang yang kasih tadi, dia ngomong sama saya,
Pak, mau ini enggak Pak? Saya enggak benar ini, enggak suka dari ini katanya. Nah, tapi itulah dalam konteks dalam berdialog ya, Itu berinteraksi. triknya kita, iya, untuk berinteraksi biar mereka nggak tersinggung. Iya. Iya. Jadi ya kan dari iklan itu banyak yang masuk dengan berbagai profesi, berbagai pengertian tentang psikisnya mereka. Makanya saya nggak cuma tanya alamatnya, saya pasti masuk ke kerjanya di mana gitu, tapi sambil bercanda gitu. Jadi dalam hal ini kita juga modalin harus ada kalau pakai data, kalau pakai wifi masalah jalan kan lanjut. Jadi, kalau saya Bu, ya kalau saya berprinsip begini Bu, saya berinteraksi dengan langganan, saya mengisi barang ya, barang saya ini sekunder bukan primer, saya nggak bermain di dalam barang-barang pokok ya, saya kayak elektronik, mungkin alat-alat yang lain, bola-bola. Saya ngisi minimarket, grosir juga Bu, obat-obat. Saya karena saya buka kapasitas barang saya ini urung atau bagaimana yang harus saya masuk. Tapi saya cuma lihat aja Bu. Nah, itu menseleksi ya, menseleksi. Jadi satu kali pukul sasarannya tepat. Jadi ya saya masuk di setiap itu saya masuk. Saya cuma lihat aja ya Bu ya, isi dagangannya, isi jualannya. Oh enggak boleh barang saya masuk sini. Daripada energi itu besar, potensi besar. Energinya besar kan? Iya, dengan kita dengan sampai ketawa. Backgroundnya kerjanya apa Pak Bu sehariannya? Saya misalnya Bu, saya pembantu rumah tangga, enggak usah lah Bu. Untuk makan aja sulit. Jangan kamu mau bisnis ini. Tapi ya, kalau katanya, ya. Tapi kan kita nggak boleh langsung menjustis untuk nggak usah lah ikut ini mahal apa gimana, kan nggak mungkin. Kita harus bercanda dulu biar mereka nggak tersinggung. Iya. Bisa mengubah Tapi kemampuannya mereka kan. Iya benar Bu. Terjadi sama penjiwa. Paling nggak untuk psikologi itu saya juga agak belajar lah. Jadi ya tapi Bu, kan pasti banyak dong dari sekian banyak yang masuk Bu, karena apalagi sudah di program di layanan kan, begitu kan, dipropagandakan. Nah, ratusan satu hari masuk bertanya kan. Cuman kita mengklasifikasikan orang ini, yang ini bisa kita follow up, kemudian hari yang ini ya diabaikan aja lah. Jadi menghemat sasaran Bu. Dia tepat, lebih memperkecil istilahnya tuh. Oke. Lagi. Lain kali kita sambung lagi kegiatan ini sedikit. Oke. Selamat bersiap. Ya. Assalamualaikum. Yo, makasih. Saya bukan lalai menunggu ini, tapi baru mendingan saya udah sibuk hajat saudara. Jadinya udah ngantuk aja deh. Pak Ustaz, kita jalan kayak Pak Jenel aja ya, manut. Iya. Gimana? Manut apa kata mentor apa gimana? Sementara kita dikerja sama calon mitra dengan adanya apa namanya iklan ini kan? Iya, manut aja sama mentor. ATM. Iya. Amati. Gimana gitu saya harus mantau. aja dia Zoom ikut Zoom untuk lebih Iya, paham. saya jarang hadir di Zoom kayaknya. Kurang kan, maksudnya bukan jarang tapi kurang hadir. Nanti aja untuk lebih jelas ada penjelasan dari mentor-mentor yang telah sukses. Dan saya tiap malam ada Zoom itu saya hadir, saya tahu ada Pak Janan. Pak Janan aja yang nggak perhatikan kalau ada saya gitu ya. Ada semacam mana ya, kayak Ibu Ica,
Body hanya untuk merah. Astagfirullahaladzim. Bukan kata siapa. Ada namanya doang Pak Zainal. Mukanya tidak dilihat. Yang penting suara yang memberikan pengarang terdengar jelas, dicatat gitu aja. Iya udah nanti malam diusulkan semuanya on cam, nggak boleh off cam. Kayaknya wah ngapain nutup ini kamera gitu. Hanya jawab aja yang on cam. Nggak butuh kalau Zoom itu absen terus memperlihatkan wajah tak bareng-bareng lama ya udah selanjutnya udah nggak perlu, yang penting suaranya jelas. Oke. Penjelasan apa lagi udah jelas. Oke, bersama. Ya Pak Jenal ya. Saya pamit dulu ya, saya mau ngajar lagi nih. Bing nggak ikut mudah ngantuk banget. Enggak yang sudah. Orang masih jawab udah pamit. Yo, assalamualaikum.